Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pelanggaran hak dan kewajiban pada pasal 32. Di sini kita mengambil judul kasus yaitu hilangnya jaminan perlindungan budaya tradisional di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anita Suciani sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Beni Suciani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan. Perkenalkan, nama saya Rashidi Fajar Alam. Perkenalkan, nama saya Gantawar. Selanjutnya ada pembahasan pada bagian 2.1 yang akan dibacakan oleh Liz. 2.1 Jaminan konstitusional dalam melindungi budaya tradisional. Konstitusi Indonesia memberikan kedudukan penting terhadap budaya tradisional sebagai bagian dari identitas bangsa. Beberapa pasal yang relevan antara lain: 1. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. 2. Pasal 28 di ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional harus dihormati. 3. Pasal 32 UUD 1945 yang menegaskan kewajiban negara memajukan kebudayaan nasional dan menghormati budaya daerah. Dalam kerangka tersebut, negara tidak hanya berkewajiban melindungi, tapi juga mengembangkan dan memfasilitasi pelestarian budaya tradisional. Namun landasan normatif ini sering tidak diikuti dengan kebijakan konsep dan memadai. Selanjutnya ada 2.2 yang akan dibacakan oleh Rian. Kedua, hilangnya jaminan perlindungan budaya tradisional. Meskipun jaminan konstitusi sangat kuat, realitas menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan budaya tradisional. Berdasarkan kasus yang didapat, terdapat dua parameter yang menggambarkan hilangnya perlindungan negaraisasi. A. Tidak tuntasnya penyelesaian kasus wayang budaya. Kasus wayang budaya oleh Malaysia bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya muncul kasus batik, dan lainnya. Namun negara cenderung lamban dan tidak memiliki mekanisme penyelesaian dan yang tegas dan konsisten. Bahkan pengakuan UNESCO terhadap beberapa budaya Malaysia tidak serta merta memberikan perlindungan menyeluruh, karena tidak semua unsur budaya dapat diajukan akibat keterbatasan persyaratan. B. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif. Walaupun landasan konstitusional sudah sangat jelas, hingga kini belum ada undang-undang secara khusus dan komprehensif mengatur perlindungan budaya tradisional. Upaya penyusunan RUU perlindungan dan pemanfaatan budaya tradisional tetap dilakukan, namun tidak pernah selesai dan belum terlihat finalisasinya. Padahal peraturan tersebut sangat penting untuk 1. Memberikan kepastian hukum, 2. Membentuk sistem perlindungan nasional, 3. Mencatat dan mengimplementasikan budaya tradisional, 4. Mengatur mekanisme upaya budaya, 3. Digunakan negara lain. Ketiadaan peraturan khusus menunjukkan lemahnya komitmen negara. Selanjutnya ada 2.3 yang akan dibacakan oleh Ridwan. 2.3 adalah dampak lemahnya perlindungan budaya tradisional. 1. Rawan klaim oleh negara lain budaya yang tidak terdokumentasi dan tidak dilindungi secara hukum internasional lebih mudah diklaim pihak asing. 2. Kehilangan identitas nasional. Budaya adalah identitas bangsa. Lemahnya perlindungan berpotensi memudahkan pembangunan masyarakat terhadap budayanya sendiri. 3. Merusak martabat bangsa di mata internasional. Ketidakseriusan pemerintah dalam mengelola budaya dapat berdampak pada menurunnya reputasi Indonesia dalam diplomasi kebudayaan. 4. Potensi hilangnya warisan budaya tanpa perlindungan dan dokumentasi. Unsur budaya berpotensi punah karena tidak diwariskan secara sistematis. Selanjutnya ada 2.4 yang akan dibacakan oleh Ahmad. 2.4 Upaya penguatan perlindungan budaya tradisional. Agar kasus serupa tidak terus berulang, kita perlu melakukan beberapa langkah strategis. 1. Membentuk undang-undang perlindungan budaya tradisional. UU ini harus mengatur inventarisasi, dokumentasi, perlindungan preventif,
preventif, mekanisme klaim, serta hubungan dengan hukum internasional. 2. Inventarisasi dan digitalisasi warisan budaya. Pencatatan budaya yang sistematis sangat penting untuk pembuktian internasional. 3. Diplomasi budaya yang lebih proaktif, kerjasama dengan UNESCO, WIPO atau World Intellectual Property Organization dan lembaga budaya lain harus diperkuat. 4. Perlibatan masyarakat adat. Masyarakat adat sebagai pemilik asli budaya harus dilibatkan dalam proses pelestarian, promosi, dan perlindungan hukum. 5. Edukasi dan kampanye nasional. Menumbuhkan kesadaran generasi muda mengenai pentingnya menjaga budaya lokal. Selanjutnya, alasan kelompok kami memilih kasus ini yaitu kasus klaim budaya oleh Malaysia terhadap karya Torlor dan Gondang. 9. Dipilih karena A. Relevansi dan urgensi kasus ini bukan kejadian pertama, sebelumnya ada batik, reog, angklung, dan lain-lain. Artinya masalah klaim budaya menjadi isu berulang yang menunjukkan belum adanya perlindungan yang kuat terhadap budaya tradisional Indonesia. Berikutnya adalah dasar hukum yang terkait dengan kasus tersebut yang akan dipaparkan oleh Alice. Alasan hukum terkait kasus ini berkaitan dengan perlindungan budaya tradisional sehingga landasan hukumnya adalah UUD 1945. A. Pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Negara mengakui dan menghormati hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk budaya tradisional. Pasal ini menjadi dasar bahwa negara wajib menyediakan perlindungan hukum. Selanjutnya ada kronologi kasus yang akan dijelaskan oleh saudara. Kronologi kasusnya: 1. Malaysia melakukan upaya pencatatan hadiah Tortor dan Gondang sambilan sebagai bagian dari budaya mereka. 2. Masyarakat Indonesia bereaksi keras, mulai dari masyarakat awam hingga politisi, menganggap tindakan tersebut sebagai klaim budaya. 3. Kegaduhan muncul di media nasional menyerupai kasus-kasus sebelumnya seperti batik dan reog. 4. Pemerintah Indonesia tidak memberikan penyelesaian yang jelas sebagaimana terjadi pada kasus budaya lainnya. 5. Isu ini memunculkan kritik bahwa negara kurang serius dalam membangun sistem perlindungan budaya tradisional dan tidak memiliki landasan hukum yang memadai. Selanjutnya bagian daftar pustaka, kita di sini sudah memaparkan lirik tersebut dan bisa diklik aja di sini. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kurang dan lebihnya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.